Pemirsa Surabaya TV, kembali bersama dengan kami di Dialog Khusus. Pada kesempatan ini telah hadir bersama dengan kita Ibu Kusnul Khotimah. Beliau adalah Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Ke depan kita akan berbicara tentang permasalahan sosial, permasalahan tenaga kerja, permasalahan kesehatan, dan permasalahan pendidikan. Karena itu, untuk menyingkat waktu, marilah kita sapa beliau. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mas Nana. Sehat-sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Ibu, dalam waktu 1 jam ke depan ini kita akan berbicara tentang kondisi sosial, kemudian kondisi pendidikan, kesehatan yang ada di Kota Surabaya. Menyikapi fenomena akhir-akhir ini di bulan Ramadan, banyak sekali terjadi permasalahan di masyarakat, Bu. Ini kelihatannya hampir ada di kota-kota besar seperti itu, yaitu perkelahian massal atau tawuran pelajar. Bahkan di Jogja itu sangat viral sekali, dan itu berakibat negatif bagi sendi-sendi kehidupan kita ya, Bu. Nah, apabila di Surabaya dikaitkan dengan kota yang ramah anak, bagaimana pendapat Bu Kusnul? Mas Nanang, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait fenomena anak-anak kita yang kemudian tadi disampaikan, yaitu di beberapa kota-kota besar itu ada, seperti kalau di Jogja itu ada kelitih gitu ya, gitu ya. Pertama tentu saja ini menjadi keprihatinan bersama. Ternyata masa kita ini belum bisa ngomong bebas pandemi ya, bebas virus tidak. Tetapi anak-anak kita ini entah kenapa kemudian anak-anak kita ini kok melakukan hal seperti itu, apalagi ini di bulan Ramadan. Tentu kemudian menjadi keprihatinan bersama. Yang kedua, terkait sebagai Surabaya Kota Layak Anak, tentu saya kira ini juga menjadi perhatian kita semua, stakeholder kaya, kemudian pemerintah Kota Surabaya, termasuk juga NGO ya, kemudian termasuk juga pihak kepolisian dan seluruhnya, bahwa ternyata potensi untuk tawuran, untuk kemudian balapan liar dan sejenisnya itu ternyata bisa terjadi, gitu ya. Apakah ini sebagai bentuk eksistensi, sebagai bentuk sebagai menunjukkan kalau kemudian anak-anak tersebut itu sangat mungkin sangat milenial atau bagaimana, tetapi butuh pengakuan gitu, butuh pengakuan bagaimana kemudian anak-anak ini ternyata bisa melakukan itu, apalagi ini di bulan Ramadan. Tentu kemudian bahwa kiranya untuk menengarai dan meminimalisir hal-hal yang seperti ini, tentu kemudian kita semuanya berharap bahwa semua pihak bergotong royong untuk turut menanggulanginya. Kalau di sekolah ada Bapak Ibu guru, komite sekolah, itu semuanya juga memantau, karena di sekolah itu kan mesti ada komunikasi ya antara sekolah dengan orang tua. Di sana nanti para kepala sekolah, para guru juga bisa bertanya ya melalui komunikasi yang ada di WA group gitu ya, dengan orang tua wali murid, bagaimana kondisi anak-anak kita selama dia melakukan pembelajaran atau kegiatan belajar daring misalnya begitu. Kemudian yang kedua, tentu kemudian pemerintah Kota Surabaya bersama dengan pihak kepolisian, kemudian masyarakat ya, saya kira kalau kita ngomong 3 pilar dan seluruhnya itu adalah juga turut bergerilya
Katakan kemudian setiap malam ya, setiap malam itu Pak Camat bisa berkeliling sebelum beliau pulang ya. Beliau berkeliling kemudian memastikan apakah anak-anak di wilayahnya itu berada di rumah gitu kan. Jadi tidak di jalan gitu, apalagi bergerombol. Nah, salut juga kemudian ada aturan pelarangan petasan. Ya, ini juga memicu Mas. Jadi biasanya kalau ada petasan-petasan begitu, selain kemudian menimbulkan ketakutan, kekhawatiran ya, apalagi di kampung-kampung padat, tentu itu juga bisa menjadi potensi anak-anak Surabaya ya, dengan komunitasnya, dengan kelompoknya itu kemudian bisa terlibat perseteruan-perseteruan kecil. Sekali lagi bahwa ini tentu menjadi perhatian kita serius. Bagaimana kemudian kita senantiasa menjaga anak-anak Surabaya, tidak sekedar menjaga predikat sebagai kota ramah anak, tetapi bagaimana kita semua sebagai orang tua ambil peran dalam rangka melindungi anak-anak kota Surabaya. Ya, Bu Kusnul, perlu kami sampaikan bahwa masih berkaitan dengan perlindungan anak. Hari ini di DPR RI disahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, ini tujuannya adalah sebagai bentuk kehadiran negara dalam rangka perlindungan anak. Bagaimana pendapat Ibu tentang undang-undang yang baru ini? Tentu kemudian pertama saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersusah payah ya, bergotong royong bersama para penggiat, NGO dan seluruh lapisan masyarakat bergotong royong menyelesaikan undang-undang ini. Memang kalau kemudian kita melihat memang masih banyak catatan ya saya kira, tetapi ini ini merupakan salah satu upaya bagaimana pemerintah pusat itu serius dalam melindungi anak-anak. Walaupun kemudian saya membaca di beberapa sosial media plus minus ya dari aturan undang-undang ini, tetapi paling tidak ketika undang-undang ini sudah disahkan, tentu kemudian kabupaten kota ya yang tentu segera melakukan revisi, termasuk Surabaya. Saya sering menyampaikan kepada pemerintah kota Surabaya melalui dinas terkait untuk segera melakukan revisi Perda perlindungan anak dan perempuan yang dimiliki kota Surabaya. Kenapa? Dengan memasukkan undang-undang yang tadi disampaikan Mas Nanang baru saja disahkan ya. Hari ini ya mungkin sekitar tadi siang lah kayak gitu ya. Jadi itu tentu kemudian menjadi payung hukum bagaimana kemudian mereka-mereka yang telah melakukan tindak kekerasan seksual itu juga mendapatkan hukuman yang setimpal. Tentunya memang dengan harapan bahwa undang-undang ini nantinya menjadi dasar negara, dasar kabupaten kota, pemerintah ya, wali kota Surabaya maupun bupati untuk kemudian mematuhi undang-undang tersebut, termasuk juga peluang masyarakat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali di kota Surabaya untuk berani melaporkan ketika melihat kejadian, segera melaporkan ke hotline center yang kita miliki gitu ya, sehingga kemudian hal-hal seperti itu bisa segera diminimalisir agar tidak terjadi di kota Surabaya. Ya, makasih Bu. Tadi kita banyak bercerita soal anak ya Bu. Kita sekarang bercerita soal ibu-ibu. Menjelang Lebaran seperti sekarang ini selalu ada kenaikan harga Bu ya, baik itu kenaikan harga maupun kelangkaan bahan pokok. Lah untuk Ramadan tahun ini kan ada kelangkaan minyak goreng Bu. Ini menjadi isu utama di masyarakat. Ini sebenarnya yang terjadi seperti apa ya Bu? Ya memang pertama kalau kita melihat ya, pertama itu dimulai dengan tiba-tiba minyak itu sulit dicari ya gitu kan. Kemudian ada dengan harga yang bervarian ya gitu kan. Akhirnya kemudian pemerintah mengeluarkan harga headnya itu adalah 1 liter 14 ya Bu ya. Harga eceran tertingginya 14.000. Lalu kemudian sempat menghilang juga gitu kan ya.
Nah, kemudian keluar dengan harga yang luar biasa. Tetapi bahwa ini adalah tentu ya menjadi perhatian kita serius ya, kenapa di saat kemudian Ramadan seperti ini, kemudian bahan-bahan seperti naik, yang itu memang tidak seluruh masakan di rumah itu menggunakan minyak gitu ya. Tetapi paling tidak, tapi minyak itu memang salah satu kebutuhan rumah tangga yang tidak bisa dinafikan gitu Mas, tidak gitu bisa ya. kita hindari ya. Tidak hindari. Apalagi kemudian kita tahu di bulan Ramadan ini banyak sekali warga kota Surabaya yang kemudian berupaya untuk ngalap berkah ya dengan kemudian menyiapkan takjil gitu ya. Biasanya beli gorengannya itu jarang, sekarang setiap berbuka harus beli gorengan. Itu kayaknya ini ngomong kebiasaan. Walaupun memang banyak sekali dampak kesehatan yang ditimbulkan dari minyak goreng itu sendiri gitu ya. Tetapi momentum Ramadan ini adalah momentum latihan, momentum untuk kemudian kita juga sama-sama berdoa, mudah-mudahan pemerintah itu diberikan solusi ya, agar kemudian masyarakat tidak mengalami kesulitan-kesulitan yang dimaksudkan. Bahkan pemerintah Kota Surabaya, pemerintah pusat pun sudah menyiapkan bantuan minyak goreng BLT ya, gitu kan, yang kemudian saya kira kayak beberapa waktu yang akan datang sudah mulai dikucurkan gitu kan, sehingga itu juga menjadi salah satu ikhtiar untuk kelangkaan minyak goreng yang ada di wilayah kita. Iya, ini masih berkaitan dengan persiapan Lebaran ya Bu. Ini isu yang biasanya selalu hadir pada saat Ramadan dan menjelang Lebaran ini adalah soal THR Bu. Sampai sejauh ini bagaimana realisasi pemberian THR oleh perusahaan kepada pekerja Bu? Apakah ada pengaduan yang masuk baik itu ke Disnaker maupun ke Komisi D Dewasa ini? THR mudah-mudahan bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah dikeluarkan ya. 14 hari sebelum hari raya itu sudah bisa dikeluarkan. Memang sejauh ini belum ada para buruh atau kemudian pekerja itu yang melaporkan terkait THR. Kami pun malah memberikan apresiasi terhadap pemerintah Kota Surabaya, dalam hari ini adalah Dinas Tenaga Kerja, telah membuka ruang tersebut lebih dini, jadi posko pengaduan gitu ya terkait THR itu, sehingga kemudian para perusahaan, pengusaha yang kemudian mengalami kesulitan bisa segera melaporkan ke sana. Nah, apa yang sering masuk di komisi ini adalah keluhan bagaimana kemudian mereka ini dirumahkan gitu ya, jadi masih ada yang kemudian merumahkan dengan kondisi-kondisi pendapatan perusahaan yang belum stabil. Tetapi mudah-mudahan bahwa terkait tentang tunjangan hari raya ini bisa diterimakan tepat waktu, para pekerja, para buruh kita ini juga bahagia, dan tentunya hari raya itu ya kita bisa syukuri dan nikmati bersama sebagaimana yang kita lakukan, kebiasaan kita selama ini. Saya juga mendengar bahwa di pusat pun yang masuk pengaduan belum sampai 5 Bu. Semoga ini menjadi angin segar bagi para pekerja bahwa ada komitmen yang kuat dari para pengusaha, kan begitu Bu. Kemudian soal pendidikan nih Bu, sampai sejauh mana kira-kira persiapan dinas pendidikan terkait dengan penerimaan peserta didik baru yang kurang beberapa bulan ini? Karena ini kan tahun ini mungkin sudah akan bisa dilaksanakan juga proses pendidikan secara langsung, tidak lagi seperti daring kemarin, dan proses pelaksanaan PPDB juga bisa dilaksanakan langsung. Nah, ini sampai sejauh mana pantauan dari Komisi D terkait dengan persiapan-persiapan itu? Pertama Mas Nanang, tentu kemudian kami Komisi D tidak diam. PPDB itu kan agenda rutin setiap tahun yang kemudian kita tahu jadwal-jadwalnya. Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Provinsi juga sudah mengeluarkan jadwal untuk PPDB SMA, SMK dan sederajat gitu kan. Tentu kemudian tidak lama Surabaya pun akan menyiapkan itu. Namun kita masih harus nunggu perwali. Kami
setiap rakor dengan Dinas Pendidikan kami selalu meminta Dinas Pendidikan untuk segera membuat tentang perwali tersebut ya, mendorong pemerintah kota kami mendorong pemerintah Kota Surabaya untuk menyegerakan perwali tentang PPDB tersebut, dan kemudian pada waktu akhir ya, katakan akhir Mei ya, itu sudah mulai disosialisasikan. Nah, sehingga Juni atau pertengahan Juni itu sudah mulai start untuk pelaksanaan PPDB. Kita pantau terus itu sembari kemudian Dinas Pendidikan menyiapkan perwali terkait PPDB. Iya Bu, tadi kita sudah banyak membahas terkait dengan persoalan sosial, persoalan pendidikan, dan ini terakhir Bu yang belum kita bahas, yaitu berkaitan dengan kesehatan, juga menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi dari Komisi D. Nah, berkaitan dengan kesehatan di Surabaya, sampai sejauh mana efektivitas pelaksanaan kerjasama dengan BPJS Bu? Surabaya sudah UHC Mas. Memang ada 64 ya rumah sakit yang kemudian sudah bekerja sama dengan BPJS Kota Surabaya. Kami pun tidak menafikan masih ada rumah sakit swasta yang kemudian belum bekerja sama. Kita terus mendorong dan melakukan pendekatan-pendekatan berkomunikasi agar rumah sakit tersebut mau bekerja sama dengan BPJS. Tetapi bahwa memang kita harus juga pahami ya, tidak semua rumah sakit itu siap gitu ya. Sembari kemudian menyiapkan kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka kiranya memang pendekatan sosialisasi itu terus kita lakukan, tidak hanya Dinas Kesehatan termasuk juga dengan BPJS. Yang kedua, masyarakat Surabaya itu nampaknya belum aware ya terhadap Kartu Indonesia Sehat atau BPJS yang dimiliki. Kenapa belum aware? Menurut saya mereka pemegang BPJS itu terutama yang PBI itu hendaknya sesekali itu harus dipastikan aktif atau tidak, sesekali digunakan, entah itu check up apa gitu di puskesmas untuk memastikan bahwa kartu itu aktif. Jangan sampai ketika kita butuh kita darurat, kita butuh percepatan layanan, kita baru tahu ternyata BPJS-nya tidak aktif. Karena tidak pernah digunakan sehingga kemudian BPJS merasa bahwa warga ini mungkin tidak butuh gitu ya, atau dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, maka menurut saya sesekali secara berkala kartu BPJS itu harus dicek gitu ya, ke aktif atau tidak gitu ya, sehingga kemudian masyarakat itu bisa, kalau bisa bersiap-siap, misal kemudian kartu BPJS-nya mati ya atau tidak aktif, mereka bisa mempersiapkan sedini mungkin sehingga kemudian ketika mengalami kedaruratan dan butuh layanan kesehatan cepat, mereka tidak terkendala dengan administrasi. Gitu. Siap. Jadi pemirsa Surabaya TV, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Kusnul Khotimah, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Semoga penjelasan-penjelasan tersebut bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat dalam kehidupan kita, baik itu persoalan sosial, tenaga kerja, pendidikan maupun kesehatan. Akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita, namun kita masih akan bisa berjumpa di sesi-sesi berikutnya. Karena itu tetaplah bersama dengan kami di Surabaya TV di channel 44 UHF. Salam Surabaya TV. Terima kasih Bu. Terima kasih.